Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM A1H1240081. Kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen lembaga PAUD. Baik, selanjutnya bab 1. Selayang pandang PAUD. A. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Lembaga penyelenggaraan pendidikan PAUD bekerja sama dengan orang tua peserta didik anak usia dini dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. B. Kedudukan PAUD dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan PAUD adalah sebagai suatu konsep gerakan nasional yang menjadi lebih baik memiliki kapasitas hukum pada tingkat undang-undang baik dari segi keberadaan dan program-programnya maupun dari segi nama. C. Peranan penting manajemen PAUD. PAUD akan mendorong dan menstimulasi tercapainya tujuan dan cita-cita mulia pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan mengupayakan unsur pembentuk lembaga yang merupakan modal dasar pendidikan agar terstrukturisasikan dengan baik. B. Komponen konteks lembaga PAUD. A. Landasan legalitas. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan lembaga PAUD. PAUD telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga yang memiliki landasan legalitas dan telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini. B. Visi misi dan tujuan program. 1. Visi Taman Kanak-kanak. Suatu lembaga pendidikan harus memiliki visi agar tujuan dari lembaga pendidikan itu bisa lebih terarah dan terpercaya dan tepat sasaran. Di samping itu juga menjadi keunggulan tersendiri bagi lembaga tersebut. 2. Misi Taman Kanak-kanak. Misi adalah upaya umum yang dilakukan oleh TK dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. 3. Tujuan Taman Kanak-kanak. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan kapan tujuan dan akan tercapai. C. Kriteria capaian perkembangan anak. STPPA kelompok A yang terdiri dari 1. Nilai agama dan moral usia 4-5 tahun, di mana A. Mengetahui anak yang dianutnya. B. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar. C. Mengucapkan sebelum dan sesudah makan. 2. Fisik motorik. A. Motorik kasar, melakukan gerakan mengentung, melompat, meloncat, dan secara terkoordinasi. B. Motorik halus, membuat garis vertikal, horizontal, lingkaran kiri-kanan, miring kiri-kanan, dan lingkaran menjiplak bentuk. C. Kesehatan dan perilaku lingkup pertumbuhan kognitif terbagi atas belajar, pemecahan masalah, berpikir, dan berpikir logis. 3. Perkembangan kognitif. A. Mengenal benda berdasarkan fungsi. B. Berpikir logis, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna. C. Berpikir simbolik, membilang banyak benda 1-10, mengenal konsep bilangan, mengenal lembang bilangan, mengenai bilangan huruf. 4. Bahasa. A. Menyimak perkataan orang lain, bahasa ibu atau lainnya. B. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. C. Memahami cerita yang diucapkan.
dan perbedaan kata. 5. Sosial emosional. A. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. B. Mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri sendiri. D. Perilaku sosial, menunjukkan antusiasi dalam melakukan permainan kompetitif secara profesional, menunjukkan rasa empati. 6. Seni. A. Senang mendengarkan berbagai ancaman musik atau lagu kesukaan. B. Memainkan instrumen atau alat musik yang membentuk irama yang terarah atau teratur. C. Menyanyi sendiri. Selanjutnya D. Kelompok A dan B. STPPA kelompok B, yang terdiri dari 1. Nilai agama dan moral. A. Mengenal agama yang dianut. B. Mengajar ibadah. C. Berperilaku jujur, penolong, sopan santun, hormat, dan sportif, dan lainnya. 2. Fisik motorik. Motorik kasar, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan dan keseimbangan. B. Motorik halus, menggambarkan sesuai gagasannya, meniru bentuk dan melakukan eksplorasi media dan kegiatan. C. Keselahatan dan perilaku kesehatan, badan sesuai tingkat usia dini, tinggi badan, lingkaran kepala menutup hidung dan mulut. 3. Kognitif, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyidik, memecahkan masalah dalam keseharian, menerapkan pengetahuan dan kelemahan. 4. Bahasa. A. Mengerti berbagai perintah secara bersamaan. B. Mengungkapkan bahasa, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. C. Keaksaraan, menyebut simbol-simbol yang dikenal, mengenal suara huruf awal dari nama benda. 5. Sosial emosional. A. Kesadaran diri, memperlihatkan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. B. Rasa tanggung jawab diri, tahu akan haknya, menaati aturan, bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri. 6. Seni. A. Bersenandung dan bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. B. Memainkan alat musik atau instrumen benda bersamaan teman. C. Menyanyikan lagu dan sikap benar. Selanjutnya bab 3. Komponen lembaga PAUD. A. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia di lembaga PAUD terdiri atas pendidik PAUD dan tenaga pendidikan PAUD. B. Pendidik PAUD. 1. Kualifikasi akademik pendidikan PAUD. 2. Kompetensi pendidikan PAUD. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Pendidikan PAUD sebagai perencanaan pembelajaran, pendidikan PAUD sebagai nilai pembelajaran, pendidikan PAUD sebagai pelaksanaan pembelajaran. C. Kepala PAUD. 1. Kualifikasi akademik kepala PAUD, kompetensi kepala PAUD. 3. Manajerial kepala PAUD. 4. Kompetensi kewirausahaan kepala PAUD, kompetensi survei kepala PAUD. Selanjutnya bab 4. Komponen proses lembaga PAUD. A. Kurikulum taman kanak-kanak. Kurikulum merupakan isi program yang mencakup lingkup materi, meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. B. Tema dan cakupan materi. Nah, selain itu, tema dan cakupan materi bisa kita lihat di bawah ini. Terlihat ada tabel. Selanjutnya C. Pelaksanaan program. 1.
perencanaan pembelajaran. 2. Program semester. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. 4. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian. D. Proses pembelajaran yang terdiri dari 1. Pengelolaan kelas. 2. Pelaksanaan pembelajaran. 3. Penilaian pembelajaran. E. Pengawasan pembelajaran. Pelaksanaan pengawasan atau pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada setiap TK dilaksanakan dengan waktu yang tidak terjadwal secara rutin setiap bulan, namun dilakukan secara insiden. Bab 5. Komponen hasil lembaga PAUD. A. Output. Output adalah tercapainya penyelenggaraan program PAUD. Dalam hal ini, sebuah taman kanak-kanak adalah pencapaian atau rumusan STPPA yang terdiri dari perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan aspek fisik motorik, perkembangan aspek kognitif, perkembangan aspek bahasa, perkembangan aspek sosial emosional, perkembangan aspek seni. Outcomes. Outcomes adalah hasil yang dicapai dan dipergunakan dalam jangka panjang dari suatu lembaga PAUD yang terdiri dari 1. Kesiapan dan mengikuti pendidikan dasar. 2. Kemampuan berprestasi. Manajemen PAUD yang efektif adalah integrasi yang harmonis antara perencanaan yang matang, SDM yang kompeten, kurikulum yang kontekstual, dan pengawasan yang rutin. Semua elemen ini bersuara pada satu tujuan: mengoptimalkan masa golden age anak agar siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya dengan fondasi karakter dan kognitif yang lebih kuat. Itu saja, sekian dan terima kasih.